Cocok nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Kebutuhan Energi pada Proses Hell-Héroult. Di sini ada saya sendiri, Mevita Mawarda, NIM 116190025, dan teman saya, Steven S. Frederick Saragi, 116190028. Proses Hell-Héroult itu sendiri merupakan alumina yang dihasilkan dari proses pemurnian masih mengandung oksigen sehingga harus dilakukan proses selanjutnya yaitu peleburan. Hasil proses peleburan ini memakai metode Hell-Héroult. Alumina dilarutkan dalam larutan kimia yang disebut kriolit pada sebuah tungku yang disebut pot. Pot ini mempunyai dinding yang dibuat dari karbon, bagian luar pot terbuat dari baja, dan aliran listrik diberikan melalui anoda dan katoda. Proses reduksi memerlukan karbon yang diambil dari anoda. Pada proses ini dibutuhkan arus listrik searah sebesar 190 kA. Arus listrik akan mengelektrolisa alumina menjadi aluminium dan oksigen bereaksi membentuk senyawa CO2. Aluminium cair dari hasil elektrolisa akan turun ke dasar pot dan selanjutnya dialirkan dengan prinsip sipon ke crucible yang kemudian diangkut menuju tungku-tungku pengatur holding furnace. Kebutuhan listrik yang dihabiskan untuk menghasilkan 1 kg aluminium berkisar sekitar 12-15 kW. 1 kg aluminium dihasilkan dari 2 kg alumina dan setengah kilogram karbon. Kemudian peleburan alumina menjadi aluminium logam terjadi dalam tong baja yang disebut pot reduksi atau sel elektrolisis. Bagian bawah pot dilapisi dengan karbon yang bertindak sebagai suatu elektroda atau konduktor arus listrik dari sistem. Secara umum, pada proses ini leburan alumina dielektrolisis, di mana lelehan tersebut dicampur dengan lelehan elektrolit kriolit dan CaF2 di dalam pot, di mana pada pot tersebut terikat serangkaian batang karbon di bagian atas pot sebagai lapisan pot, dengan aliran arus kuat 5-10 volt, antara anoda dan katodanya proses elektrolisis terjadi. Tetapi, arus listrik dapat diperbesar sesuai keperluan seperti dalam keperluan industri. Alumina mengalami pemutusan ikatan akibat elektrolisis lelehan aluminium akan menuju ke bawah pot yang secara berkala akan ditampung menuju cetakan berbentuk silinder atau lempengan. Masing-masing pot dapat menghasilkan 66.000 sampai 110.000 ton aluminium per tahun. Secara umum, 4 ton bauksit akan menghasilkan 2 ton alumina yang nantinya akan menghasilkan 1 ton aluminium. Kemudian ada penggunaan energi di industri aluminium. Aluminium adalah salah satu material yang membutuhkan energi besar untuk diproduksi. Salah satu dari penyumbang emisi karbon dioksida CO2 terbesar dan konsumen energi listrik terbesar semua industri. Namun, industri aluminium memiliki peluang yang signifikan untuk lebih mengurangi intensitas energi dan emisi CO2. Misalnya, proses peleburan dalam teknologi Hell-Héroult membutuhkan 15,37 kW, sedangkan kebutuhan energi minimum teoritis untuk proses ini adalah 6,23 kW. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada penggunaan energi di industri aluminium. Nah, jadi industri aluminium ini meliputi pemrosesan bauksit menjadi alumina dan pemrosesan alumina menjadi aluminium. Proses reduksi alumina menjadi aluminium memerlukan energi yang besar, yaitu sekitar 80% dari total kebutuhan energi yang digunakan di industri aluminium ini sendiri. Dalam menganalisa penggunaan energi industri smelter aluminium, konsumsi energi final spesifik memegang peranan penting. Adapun konsumsi energi final spesifik pengolahan mineral bauksit ditunjukkan pada data di bawah. Jadi di tabel ini itu ada energi yang dibutuhkannya. Ada dua, yang satu itu yang pertama listrik dan yang kedua itu non listrik. Nah, satuannya itu ada SBM per 1000 ton aluminium. Nah, konsumsi spesifiknya tertera di sini. Untuk listrik ini
dalam SBM per 1000 ton aluminium, konsumsinya itu 8.555,84. Sedangkan untuk alumina itu sendiri, untuk pemrosesan alumina, itu hanya membutuhkan 236,48. Nah, lalu untuk konsumsi untuk energi non-listriknya, kira-kira untuk pemrosesan dari bauksit menjadi alumina ataupun dari alumina menjadi aluminium, itu membutuhkan konsumsi energi yang tidak jauh berbeda. Mungkin bisa dilanjut. Oke. Selanjutnya ada penggunaan energi kita masih membahas penggunaan energi di industri aluminium. Nah, pada gambar di samping, kita bisa melihat bahwa hingga tahun 2014, kebutuhan energi listrik jauh lebih besar daripada non-listriknya, yakni mencapai 2,14 juta SBM untuk energi listrik, sedangkan kebutuhan energi non-listrik hanya 0,82 juta SBM. Hal ini dikarenakan hingga tahun 2014, industri aluminium yang ada di Indonesia hanya industri yang mengolah alumina menjadi aluminium, di mana untuk proses reduksi elektrolit alumina menjadi aluminium ini membutuhkan energi listrik yang besar. Pada tahun 2015, setelah beroperasi beberapa industri yang mengolah biji bauksit menjadi alumina, kebutuhan energi dalam bentuk non-listrik, gas, dan bahan bakar minyak mulai meningkat cukup tajam, yakni mencapai 4,4 juta SBM. Salah satu penyebabnya adalah untuk proses disgation biji bauksit diperlukan uap yang diproduksi dengan menggunakan kettle berbahan bakar gas atau minyak. Pada tahun 2017, ketika pabrik SGA Mempawah mulai beroperasi, maka kebutuhan bahan bakar gas dan minyak semakin tinggi. Jadi ada di grafik ini bisa dilihat ya perkembangan dalam industri aluminium dari mulai dahulu hanya penggunaan listrik yang besar karena industrinya itu hanya industri pengolahan alumina menjadi aluminium. Lalu karena sekarang mulai beroperasi juga industri yang mengolah bauksit menjadi aluminanya, jadi kebutuhan energinya makin tinggi juga. Lanjut. Nah, lalu kita bahas penyediaan energi untuk industri aluminium ini sendiri. Infrastruktur seperti transportasi, pelabuhan, dan ketersediaan listrik merupakan syarat yang mutlak untuk pembangunan smelter. Ketersediaan listrik amat diperlukan, mengingat sumber panas untuk furnace menggunakan energi listrik. Oleh karena itu, pabrik-pabrik peleburan umumnya memiliki pembangkit listrik sendiri, baik itu berupa PLTD, PLTU, maupun PLTA. Dengan tersedianya tenaga listrik yang murah, misalnya dengan menggunakan PLTA, maka produk yang dihasilkan mempunyai daya saing yang tinggi. Saat ini kebutuhan listrik industri mineral masih sulit dipenuhi dari PLN, mengingat sumber daya mineral umumnya terletak di daerah terpencil atau kapasitas pembangkit listrik PLN terbatas. Nah, masih penyediaan energi untuk industri aluminium. Hingga tahun 2014, kapasitas pembangkit listrik yang diperlukan hanya sekitar 504,5 MW. Yang mana pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, PT Inalum saja mempunyai kapasitas pasti 426 MW dari daya listrik terpasang sebesar 600 MW. Pada tahun 2017, ada kebutuhan peningkatan kapasitas pembangkit listrik hingga 1010,9 MW. Dengan mulai beroperasinya industri yang mengolah biji bauksit menjadi alumina. Pada tahun 2020, dengan tersedianya alumina yang diproduksi di dalam negeri, diharapkan ada peningkatan kapasitas produksi industri yang mengolah alumina menjadi aluminium. Hal ini memerlukan peningkatan kapasitas pembangkit listrik hingga 1979,5 MW. Mengingat untuk proses pembentukan aluminium diperlukan energi listrik yang sangat besar. Untuk menghasilkan produk yang
dihasilkan mempunyai daya saing yang tinggi pada kebanyakan smelter di dunia menggunakan sumber listrik yang berasal dari PLTA. Nah, di sini ada grafiknya. Bisa kita lihat dengan seiring masuknya industri pengolahan bauksit menjadi alumina, maka kebutuhan energinya semakin tinggi tadi di grafik sebelumnya. Nah, itu berjalan selinear dengan penyediaan kapasitas pembangkit, karena bisa dilihat di sini grafiknya juga meningkat. Mungkin bisa di next. Nah, mungkin sekian dari kami. Kami tutup presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.